Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dengan Aap Official Channel. Insya Allah pada Jumat kali ini kita akan membahas surah Al-Ikhlas yang berarti keesaan Allah, yang terdiri dari 4 ayat, tergolong surah Makkiyah. Adapun bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat 2, Allah tempat meminta segala sesuatu. Ayat 3, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ayat 4, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Ikhlas ini turun sehubungan dengan adanya utusan dari kaum musyrikin yang menemui Nabi Muhammad, yang mereka mengungkapkan keluh kesah mereka. Mereka beranggapan bahwa Nabi Muhammad telah memecah keutuhan mereka. Jadi sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, sejak Nabi Muhammad menerima wahyu, kemudian Nabi Muhammad mendakwahkan apa yang diperintahkan oleh Allah, dalam rangka revolusi akidah, revolusi tauhid, dalam rangka mengesahkan Allah. Nah, dalam dakwanya ini tentu ada yang menerima dan ada yang tidak. Di antara yang menerima misalnya istrinya Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali, Bilal. Nah, jadi ini bagi mereka bahwa Nabi Muhammad telah memecah mereka, ini. Jadi yang selama ini mereka merasa utuh tapi menjadi terbelah. Kemudian mereka juga berkeluh kesah bahwa Nabi Muhammad menurut mereka telah memaki-maki Tuhan mereka. Jadi mereka Tuhannya adalah patung-patung atau berhala yang oleh Nabi Muhammad dikatakan bahwa patung-patung itu adalah yang tidak berguna, tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan kemudaratan. Jadi anggapan mereka itu adalah suatu makian, sehingga mereka mengajukan tawaran atau menego Nabi Muhammad SAW dengan tawaran bahwa apabila Nabi Muhammad menginginkan harta atau kekayaan, mereka akan beri. Atau bila engkau sakit atau gila, menurut anggapan mereka akan kami obati. Atau bila engkau Muhammad menginginkan wanita cantik, akan kami carikan dan akan kami kawinkan. Jadi ini suatu tawaran yang cukup menggiurkan. Tapi Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia tidak butuh harta dan dia tidak gila dan dia juga tidak menginginkan wanita. Dia hanyalah Rasulullah, utusan Allah yang diperintahkan untuk berdakwah mengesahkan Allah, berdakwah untuk mengakui bahwa Tuhan yang sebenarnya ada Allah, bukan para berhala-berhala. Karena tidak ada kesepakatan, akhirnya mereka pulang dan kembali mengutus utusan berikutnya, karena mereka cukup heran, cukup penasaran dengan Nabi ini. Kenapa kok tidak bisa dinego, tidak bisa diajak kompromi, karena memang urusan akidah, urusan tauhid, memang kita tidak perlu kompromi. Nah, kemudian mereka akhirnya menanyakan, ya Muhammad, bagaimanakah Tuhan yang engkau sembah itu? Terangkanlah kepada kami. Jadi karena mereka ingin sekali tahu apakah
terdiri dari perak dan emas ya. Jadi mereka tentu saja cara berpikirnya materialistis atau kebendaan ya. Patung-patung mereka kan dari batu. Jadi apakah Tuhannya Nabi Muhammad ini menurut mereka dari emas, itu yang mereka tanyakan ya. Dan juga ada yang menanyakan apakah Tuhan yang engkau sembah itu Muhammad ada hubungan atau nazab dengan kami ya. Artinya ada hubungan darah atau ada hubungan kekeluargaan atau keturunan atau kekerabatan dengan kami, itu pertanyaannya. Lalu Allah menurunkan surat ini ya, surat Al-Ikhlas ya, yang artinya mengesahkan Allah ya, yang terdiri dari 4 ayat ya, yang tadi sudah saya bacakan ya. Jadi di sini melalui surat ini Nabi Muhammad diperintahkan atau disuruh oleh Allah untuk mengatakan kepada kaum musyrikin Tuhan yang mereka ingin tahu, Tuhan yang Muhammad itu ialah Allah ya. Allah yang Maha Esa. Jadi di sini ditekankan yang Maha Esa karena orang musyrikin ya, juga bertuhankan Allah, menyembah Allah, tapi samping Tuhan mereka juga menuhankan yang lain-lain, seperti misalnya ada nama Al-Ata dan Al-Uzza ya. Jadi mereka berpaham politeisme dalam beragama atau bertuhan ya. Jadi mereka bertuhankan banyak ya. Jadi di sini ditekankan bahwa Allah itu adalah Maha Esa ya. Jadi Allah itu adalah tunggal ya. Jadi tidak banyak ya, tidak ada yang menyerupai, yang menyamainya, yang sebanding atau yang sekutu dengannya ya. Jadi malaikat ada yang beranggapan di musyrik Arab itu adalah sekutunya Allah ya. Itu tidak benar ya. Malaikat itu adalah hamba Allah, ciptaan Allah. Ya semacam aparatnya Allah ya, stafnya Allah ya, yang sangat setia, sangat loyal, yang bekerja dan patuh pada perintah-perintah Allah ya. Mereka tidak akan memulai atau berbicara kalau tidak diajak terlebih dahulu. Kemudian Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi Allah itu adalah tempat meminta segala sesuatu. Jadi apa saja yang ingin kita minta, yang kita inginkan, itu Allah tempatnya. Misalnya kalau sekarang dalam kehidupan sehari-hari kita yang kita alami, yang sering menentukan di kehidupan kita itu adalah sikon, situasi kondisi. Kadang-kadang karena sikonnya akhirnya kita tidak jadi pergi, tidak jadi keluar, tidak jadi apa, tidak jadi transaksi, tidak jadi dan sebagainya. Nah, sikon ini, situasi dan kondisi ini adalah Allah yang menentukan. Nah, jadi sikon ini banyak yang menjadikan orang pekerjaannya oke atau jalan, dan juga menjadikan orang pekerjaan tidak oke tidak jalan. Nah, bagaimana agar sikon atau situasi dan kondisi ini kondusif ya, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita kendaki, apa yang kita hajatkan itu bisa tercapai atau terkabul. Nah, tentu saja karena segala sesuatu atau sikon itu Allah yang menentukan, jadi kita harus mendekat kepada Allah ya, kita harus mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, yang pertama yang diinginkan oleh Allah itu adalah mengakui keesaan Allah ya, dengan bersyahadat ya, dan juga mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kemudian kita diperintahkan sholat ya. Sholat ini apabila telah ada panggilan Allah ya, apabila telah azan ya, tinggal kita memilih apakah kita akan mendahulukan ya, panggilan Allah untuk sholat, ataukah kita memilih tetap melakukan kegiatan kita sehingga kita menomorduakan panggilan Allah ya. Tetapi kalau kita kemudian menomorsatukan atau mendahulukan panggilan Allah, dan kita meninggalkan segala apapun pekerjaan kita untuk beribadah, untuk sholat, nah, berarti kita sudah mendahulukan atau menggunakan Allah. Dan biasanya juga Allah nanti akan memenuhi apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang kita hajatkan
apa-apa yang kita kehendaki. Biasanya ya nanti akan match atau pas dengan apa yang kita inginkan. Jadi misalnya tentang sikon tadi ya, kita mengendarai mobil akan menuju ke suatu tempat ya. Kita akan melalui suatu jalan. Jadi mobil itu memang dia benda mati ya, tidak bergerak ya. Walaupun ada motor, ada penggerak, tapi dia akan tetap tidak bergerak kalau tidak digerakkan oleh orang atau oleh manusia. Manusia kan ada digerakkan oleh pikirannya ya. Manusia digerakkan oleh otaknya. Pikiran manusia itu kan dikuasai oleh Allah. Allah menguasai pikiran dan hati manusia ya. Jadi kita misalnya ingin menempuh ke satu tempat dengan melalui jalan B, tetapi kemudian kita berubah pikiran ya, karena kita akhirnya menempuh jalur B ya, karena Allah memang yang menguasai pikiran kita. Nah, dalam memutuskan untuk menempuh jalur B ini, ternyata kita berhadapan dengan sikon yang tidak menguntungkan, itu macet. Nah, jadi bisa jadi karena kita sebelumnya tidak mendahulukan Allah, tidak mengutamakan Allah, sehingga kita mengalami suatu hambatan atau kesulitan ya. Sehingga kita mungkin bisa sampai ke tempat kita tujuan tapi terhambat ya. Jadi tidak pas ya, tidak match ya. Jadi mengalami ketidakcocokan dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini bisa kita koreksi ya. Jadi kemungkinan besarnya kita tidak mengutamakan Allah atau mendahulukan Allah. Dan biasanya kalau kita mengutamakan Allah atau mendahulukan Allah, itu akan match dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, atau apa yang kita kehendaki. Misalnya tentang menempuh jalan tadi ya, kita akan menempuh jalan C ke tujuan. Jalan C ini ternyata justru macet. Mungkin entah kenapa akhirnya kita karena satu sebab berubah pikiran ya, kita menempuh jalan D. Ternyata jalan D ini longgar, lancar, sehingga kita pas sampai di tujuan ya, sampai di kantor ya, sehingga pas dengan apa keinginan bos atau keinginan majikan atau keinginan yang kita sudah janji pada waktunya ya. Jadi kita tidak telat atau tidak melanggar ya. Atau kalau kita mau berangkat ke bandara naik pesawat ya, kita pas waktunya ya, tidak terhambat ya, atau dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwa untuk biar apa yang kita ingin itu match ya, pas ya dengan apa yang kita harapkan ya, kenyataan kejadian itu, kita perlu mendahulukan atau mengutamakan waktu kita untuk Allah. Misalnya tadi waktu kita ada panggilan azan ya, untuk sholat, kita mendahulukan sholat daripada kita tetap mengerjakan apa yang kita kerjakan. Nah, itu saya. Insya Allah akan memenuhi apa yang ada di keinginan kita, apa yang hajat-hajat kita. Kemudian ayat 3, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, jadi Allah itu tidak beranak. Jadi Allah itu tidak punya anak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah tidak mempunyai ibu, jadi tidak mempunyai ortu, tidak mempunyai orang tua ya. Dan juga Allah tidak mempunyai istri ya. Kemudian ayat 4, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi tidak ada yang setara ya. Tidak ada yang sama, tidak ada yang setingkat, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menyerupainya. Segala sesuatu di jagat raya ini adalah ciptaannya ya. Jadi tunduk ya pada ketentuan-ketentuan Allah, tunduk pada hukum-hukum Allah, mau tidak mau, suka atau tidak suka, rela atau tidak rela ya. Berlaku hukum Allah bagi semua yang ada di jagat raya ini, apakah itu manusia, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya ya. Jadi tidak ada daun yang jatuh sehelai pun tanpa izinnya, tidak ada debu yang bisa terbang tanpa izinnya atau tanpa sepengetahuan. Jadi apa saja, dan bila Allah berkehendak cukup dia berkata kun fayakun, jadilah maka jadilah. Jadi inilah yang dapat saya pahami dari surat Al-Ikhlas ini tentang keesaan Allah. Allah itu esa ya. Tidak
tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setingkat, dan tempat meminta segala sesuatu apa saja. Dan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi Allah itu Maha Perkasa. Allahu Akbar. Demikian akhir, kurang lebih mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.